Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Jika saya mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan, kemungkinan besar dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali ya sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu, dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapa. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender. Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun menggambarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan hal ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut
bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan, Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, Ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan. Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, bahkan mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan dan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripayah perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan, yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak punya nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mereka yang memiliki pemahaman yang salah akhirnya tidak menaati otoritas firman Tuhan, bahkan mengikuti gerakan ekstrim feminisme yang merasa bahwa perempuan lebih berkuasa dari laki-laki. Ada juga yang akhirnya memendam kepahitan dan tidak bisa mendekat kepada Tuhan karena mengalami trauma mendalam oleh ayahnya, sehingga kehilangan figur bapa yang benar. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya, dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi suatu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki.
Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuhnya. Jadi, perempuan sangat berharga di hadapan Tuhan dan memiliki talenta yang perlu digunakan secara maksimal untuk membangun tubuh Kristus. Perempuan adalah penolong yang bersama dengan laki-laki memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan buat Allah yang dahsyat, orang-orang yang diberkati Tuhan. Apa kabar di bulan November ibadah kedua raya ini? Saya mau lihat tangan-tangan diberkati Tuhan. Lihat kiri kanan Bapak Ibu bilang begini, kamu aman karena kamu punya Tuhan yang dahsyat. Hari ini kamu aman karena kamu punya Tuhan yang hebat. Siapa namanya saudara? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on everybody. Here we go. Mari ekspresikan sukacita buat Tuhan saudara. Hey, hey, hey. Whoa, oh, oh, oh. Jesus. Come on. Menari buat Tuhan, melompat buat Tuhan. Yeah, yeah. Mari umat yang diberkati, bersorak-sorak, sing it out, say. Bersorak-sorak, come on. Agungkan nama Yesus, muliakan Yesus untuk selamanya. Angkat tangan menari, menari, nari, melompat, melompat bagi Yesus, tinggikan Yesus, come on, untuk selama. Angkat tanganmu bagi namanya Yesus, oh Yesus, namamu hebat dan ajaib. Yesus, oh yeah, ku aman dalammu, panggil namanya Yesus. Yes Lord, engkau dimasyhurkan di tempat ini. Yesus, oh yeah, ku aman dan sorakan haleluya. Hey, Jesus, oh oh oh, haleluya. Come on jemaat HOW ibadah raya 2. Katakan bersorak-sorak, sing it out. Bersorak-sorak, hey. Agungkan nama Yesus, muliakan Yesus untuk selam. Angkat tangan menari semua. Menari dan melompat, go. Melompat bagi Yesus, tinggikan Yesus. Siap lompat buat Yesus. 1, 2, go. Yesus, namamu hebat dan ajaib. Yesus, come on, ku aman dalammu, panggil namanya Yesus. Namamu hebat dan perkasa. Yesus, ku aman dalammu. Saya mau lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Sorakan, sorakan haleluya. Semuanya yang bangga punya Yesus, tepuk tangan di atas kepala. Say oh. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Say oh. Come on. Semua yang berjiwa muda say oh. Lagi. Say oh, say oh. Come on.
Yang saya tahu semua di sini antusias memuji Tuhan. Katakan dahsyat. Kasih tahu kiri kanan saudara sambil terus bilang begini. Allah kita terlalu dahsyat bro. Sis, Tuhan kita terlalu dahsyat. Om tante, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Lagi. Jesus, sampai tempat ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Mari jemaat yang diberkati, angkat tanganmu, katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan, Kau megah bagiku segenap jiwa, yeah. Katakan Kau Raja atasku. Yang diberkati dua tangan angkat, come on say, hanya siap lompat buat Tuhan. Are you ready? Here we go. 1, 2, 1, 2, go. Ajaib Tuhan, jom. Aku dan perkasa, Kau sumber kemenanganku. Kuasa-Mu memerintah selamanya. Siapa namanya? Raja mulia, sorakan dahsyat. Katakan tak terbayang, say, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Katakan Kau megah segenap jiwa. Laku serahkan. Dengan iman katakan Kau Raja. Semua yang bangga sama Yesus katakan hanya. Semuanya siap lompat buat Tuhan. Are you ready? Here we go. 1, 2, 1, 2, go. Ajaib Tuhan, jom. Aku dan perkasa, Kau sumber kemenanganku. Raya, selamanya. Siapa dia saudara? Raja mulia. Saya mau lihat di sini yang anak-anak muda, sorakan yang berjuang merasakan dahsyat. Semua angkat tangan, ikuti saya. Hey, semua. Hey, yang di belakang. Hey, are you ready? 1, 2, hey. Alam semesta Dia ciptakan, kuasanya besar tak ada bandingan, maha perkasa tak ada duanya. Semua lutut sujud menyembah Dia. Dia Allah maha perkasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Semua makhluk sujud menyembah Dia, karena Dia sang penguasa. Yesus Kaulah Tuhanku, Yesus Kaulah Rajaku, Yesus Kaulah, yes, come on, Yesus, everybody say, Yesus Kaulah Tuhanku, Yesus Kaulah, Yesus Kaulah, Yesus Kaulah. Angkat tanganmu. Mana suaranya
disembah, Kau layak dipuji, Kau layak dimasyurkan. Kami bangga punya Yesus, kami kagum sama Yesus, dan cuma Yesus yang kami sembah, cuma Yesus yang kami muliakan. Tak ada yang lain, tak ada yang lain di kolong langit ini, cuma Yesus. Oh, sampai selamanya cuma Yesus. Kami kenal siapa yang kami sembah, Tuhan Allah barisan bangsa Israel, yang menyertai kami, yang menggendong kami sampai masa putih rambut kami. Engkaulah Tuhan dahsyat. Haleluya. Nikmati Tuhan, nikmati penyembahan kami, nikmati pujian ini Bapa. Nikmati Tuhan. Jesus. Yes, Lord. Sembah Raja, saudara. Bapa, Jesus. Dari tempat ini kami angkat tangan kami. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Dan saya persilakan kita duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan, atas segala Allah. Kami akui sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan, atas segala. Sekali lagi para penyembah,
sebab Engkaulah Tuhan kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan, atas segala Allah, sebab Engkaulah Tuhan
harapan kami, sumber kehidupan kami, hadir di sini, layak terima penghormatan, layak terima pujian, layak terima kedaulatan. Oh Tuhan, Engkau ada di sini, Engkau hibur hati Tuhan, hati yang terluka Engkau hibur. Masih ada pengharapan, masih ada pengharapan. Di saat tak ada jalan keluar, kami masih punya Yesus, sumber pengharapan kami. Sebab itu kami datang di tempat ini, mengangkat tangan menyembah-Mu, sumber pengharapan hanya di dalam nama Yesus. Oh, kami angkat tangan kami percaya masih ada pertolongan di dalam nama-Mu. Yesus, Engkau tak pernah tertidur, Tuhan yang setia, Tuhan yang setia ada di sini, memberi pengharapan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami cuma ada dalam tangan-Mu Bapa. Pegang tangan kami. Oh jangan lepaskan, Kaulah pengharapan. Yes Lord, dalam hidup. Lebih lagi saudara katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, oh, datang dari-Mu Bapa. Amin. Jangan lepaskan, yes Lord, Kaulah harapan. Mari bangkit berdiri para penyembah. Engkau yang bangga punya sumber pengharapan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Mari yang bangga punya Yesus sang pengharapan, angkat tangan mengatakan, wajah-Mu dan berseru, Jesus. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan. Yes Lord. Dalam sekali lagi para penyembah dengan iman katakan, ku pandang wajah-Mu Jesus. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mulia Tuhan, mulia, sembah Raja mulia, kami Tuhan, sembah Raja mulia,
Engkau yang layak ditinggikan di tempat ini Bapa. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya. Kau datang dari surga, dari surga datang untuk segenap umatnya. Oh, dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja, mulia. Dia telah mati, dibangkitkan menjadi Raja. Kita nyanyikan mulia Tuhan. Mulia sembah Raja, sembah Raja, mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Oh Tuhan, mulia, agung kerajaannya, agung kerajaan. Datanglah Tuhan Yesus dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus.
mayana yarala bashede yarala mayana mu. Kidi yarala bashede yarala bayada yarala bayana yarala bayana yarala bala. Kidi yarala bala basede yarala bashene yarala mandene yarala mayanamu. Raja di atas segala raja. Kidi yarala basede yarala bayada yabase di yarala bayana yarala mayanamu. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, dalam bulan November ini kami memperingati Advent, kedatangan Tuhan yang pertama, dan kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Dalam minggu kedua di bulan November khususnya kami ingin berbicara mengenai hope, pengharapan kami yang pasti dalam Tuhan. Bapak berbicara, sampaikan isi hatimu Tuhan kepada umatmu dalam ibadah yang kedua di tempat ini. Urapi hambamu yang menyampaikan firman, urapi kami semua yang mendengar. Tuhan urapi, sehingga bukan hanya perkataan dan hikmat manusia, tapi setiap perkataan dari Kristus yang membangun iman kami pagi hari ini. Hanya kepadamu dan bagimu saja segala hormat, kemuliaan dan kuasa untuk selama-lamanya Tuhan. Seperti yang lagu yang kami nyanyikan barusan, biarlah namamu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Datanglah segera Tuhan Yesus. Karena segenap umat dan gerejamu Tuhan, kami menantikan dengan sangat hari kemuliaan di mana Tuhan turun untuk yang kedua kali memerintah di bumi ini. Terima kasih Bapa. Dan sebelum hari itu ada, biarlah kami yang hidup di tengah bumi yang dengan banyak pergumulan, tantangan dan masalah, kami gak kehilangan tujuan kami. Karena Allah adalah dasar pengharapan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Selamat pagi saudara. Dalam bulan November gereja kita berbicara mengenai Advent saudara. Minggu lalu kita bicara mengenai peace, shalom, mengenai damai. Dan dalam minggu ini kita bicara mengenai hope saudara. Nanti ada sisa 2 minggu kita bicara mengenai joy dan love. 4 karakter yang menggambarkan pribadi Tuhan Yesus. Saudara, ibadah kedua saudara walaupun PowerPoint-nya sama, cuma nanti saya akan sedikit bergeser dari apa yang saya share di pagi hari saudara. Ada beberapa ayat firman yang saya mau tambahkan, tapi kita akan berbicara mengenai pengharapan. Semua orang butuh pengharapan, betul gak Bapak Ibu? Ada orang berkata bahwa manusia itu bisa hidup berapa puluh hari tanpa makan, maksimal mungkin 7-8 hari tanpa minum. Tanpa oksigen bisa beberapa menit saudara, tergantung latihan nafas Bapak Ibu. Tapi tidak ada orang bisa hidup tanpa harapan. Orang kalau gak punya pengharapan dia cepat lewatnya saudara. Tapi kalau orang masih punya pengharapan, dia bisa bertahan dan bisa berjuang melewati hal-hal yang mustahil sekalipun. Saya pelajari itu ketika saya membaca buku dari Viktor Frankl. Seorang survivor dari Holocaust. Dia menulis buku dengan judul Man's Search for Meaning. Pencarian makna daripada kehidupan ini. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam Holocaust. Dia survivor Holocaust. Dan dia berkata, kenapa saya masih bisa hidup? Kenapa saya masih bisa bertahan sekalipun saya disiksa, dianiaya, tubuhnya kering kerontang, saudara, harus kerja rodi. Dia bilang, karena ada harapan. Saya masih punya harapan, masih mau ketemu istri saya di luar, sekalipun dia gak tahu saat itu istrinya hidup apa enggak. Saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, saudara, bahkan nabi-nabi sekaliber Elia dan Musa, saudara, mereka pun pernah yang namanya kehilangan pengharapan.
Ketika Elia telah melawan 450 nabi Baal, saudara, dia luar biasa hebat, saudara. Ya, dia memenggal seluruh nabi Baal. Tapi begitu Ratu Isabel, saudara, kasih perintah, kamu tak cari tak bunuh. Dia langsung ketakutan, dia langsung menghindar, dia mau bunuh diri, dia mau mati. Dia bilang sama Tuhan, aku mati aja Tuhan, aku tinggal sendirian. I am alone. Saudara, kalau kita udah ngomong, aku cuma tinggal sendirian, no one understands me, gak ada yang ngerti saya, gak ada yang cariin saya. Itu tanda-tanda orang udah mulai kehilangan pengharapan. Itu dialami oleh Elia, saudara. Musa ketika dia telah, saudara, menjadi Prince of Egypt, saudara, dia harus kabur 40 tahun menjadi gembala domba di padang gurun Midian. Saudara, sepertinya seolah-olah hidup sudah selesai berakhir. Gak ada lagi harapan. Saudara, dia harus kabur dan bersembunyi, saudara. Dia berpikir, sudahlah, inilah akhir hidupku menjadi penggembala kambing ternak domba. Tapi Tuhan punya sesuatu yang baru kepada Musa. Dia dikasih harapan, saudara. Petrus yang udah menjadi pengikut Tuhan Yesus, ketika dia melihat gurunya mati, dia hampir kehilangan pengharapan. Dia mundur dari panggilan, kembali menjadi penjala ikan, saudara. Everybody needs hope. Karena itulah Bapak, Ibu, dan saya, kita masih datang ke gereja. Karena di gereja kita diingatkan bahwa kita memiliki sumber pengharapan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Tolong multimedia buka 1 Timotius 1 ayat yang pertama. Saudara, dalam surat pembukaan itu Paulus berkata, aku adalah Paulus, seorang rasul yang diutus dari Kristus Yesus. Dan dikatakan Kristus Yesus yang adalah the foundation of our hope. Orang Kristen punya dasar kehidupan, kalau bukan Kristus Yesus pasti cepat goyah. Kenapa orang Kristen, orang percaya di tengah-tengah kemustahilan hidup, di tengah-tengah pencobaan hidup, di tengah-tengah masalah yang datang silih berganti, kita masih bisa berharap karena ayat ini. Kristus Yesus adalah dasar pengharapan Bapak, Ibu, dan saya. Jadi mau sesulit apapun hidup, kita adalah orang yang paling hopeful. Harusnya hidup kita menawarkan pengharapan bagi banyak orang. Saudara, ketika kita hadir, orang yang gak punya harapan jadi punya pengharapan. Kenapa? Karena Kristus Yesus. Ayat ini berkata Kristus Yesus adalah dasar pengharapan kita. Saudara. Dan itu ditunjukkan oleh Paulus. Dia gak cuma bikin teori. Dia gak cuma tulis doktrin, saudara. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9. Paulus berkata begini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Tolong ayatnya. Bagaimana mungkin orang bisa mengalami hal itu tapi gak pernah mengalami, saudara, yang namanya kehilangan pengharapan. Karena Kristus Yesus adalah dasar pengharapan hidupnya. Hari ini adakah yang kehilangan pengharapan? Saudara datang mau menutup tahun, saudara berkata, aduh Pak, tahun ini berat bagi hidup kami, ekonomi kami berat, kami banyak masalah dalam pernikahan, kesehatan juga dirundung masalah. Saya mau katakan tetap berharap. Karena Kristus Yesus adalah dasar pengharapan kita. Dalam segala hal kami ditindas, kata Paulus, tapi kami gak terjepit. Kami habis akal namun gak putus asa. Bagaimana caranya bisa seperti itu, saudara? Kalau bukan Tuhan yang menjadi dasar pengharapannya. Bapak, Ibu. Dalam musim Advent ini, saudara, kita bukan hanya menantikan Yesus sebagai sumber pengharapan, tapi hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Hidup kita pun menawarkan pengharapan bagi orang lain. Bapak, Ibu, dunia ini butuh pengharapan. Saudara baca deh Lukas 21, saudara, ya, ayat yang ke-25 kalau saya nggak salah ingat, saudara. Tuhan berbicara mengenai kondisi di akhir zaman, saudara. Matius pasal 24 Tuhan bicara mengenai kondisi di akhir zaman. Pada hari-hari terakhir manusia akan kasih menjadi semakin dingin, betul? Saudara, orang akan menjadi egois. Bangsa akan melawan bangsa. Tanda-tanda akan terjadi di langit dan di bumi. Saudara, perang akan ada, deru-deru perang kamu akan dengar. Tapi itu belum kesudahannya, saudara. Ya, akan ada banyak kelaparan di sana sini. Itu kondisi yang hopeless. Tapi ayat 26-27 berkata, ketika itu dimulai, look up, pandanglah ke atas, sebab penebusmu telah dekat. Look up, orang yang hopeful dia pandangannya ke atas. Orang yang hopeful di tengah-tengah segala hal yang hopeless, dia look up, dia memandang ke atas. Dan dia berkata, penebusku telah tiba. Penebusku akan datang.
Tapi orang yang hopeless, dia hanya melihat ke bawah. Dia gak berani menatap ke depan. Kenapa? Karena gak ada harapan, saudara. Dunia butuh harapan. Kalau gak salah bulan lalu kita dengar berita sedih juga, saudara ya. Ada mahasiswa kedokteran bernama saudara almarhum Timotius meninggal, dibully. Benar. Kita mungkin dengar berita 1-2 minggu terakhir ada anak 13 tahun saudara meninggal di sekolah swasta di Serpong. Saudara, masuk berita. 13 tahun. Saudara. Dunia butuh harapan. Saudara jangan pikir orang yang duduk sebelah saudara dia senyum-senyum. Tapi siapa tahu hidupnya lagi bergumul dengan depresi. Dia butuh harapan. Dan saya mau katakan harapan cuma ada dalam Tuhan Yesus. Saudara. Kita mau belajar dari orang bernama Hana pagi hari ini. Apa artinya berharap? Bagaimana cara hidup itu berharap? Dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 7 dikatakan orang ini Elkana punya 2 istri. Yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina punya anak tapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kota untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Alkitab terjemahan baru TB 1 mengatakan meskipun ia mengasihi Hana. Ini terjemahannya kurang tepat. Kalau saudara beli Alkitab terjemahan baru 2 TB 2 sudah direvisi di ayat ini. Saudara, Elkana sangat mengasihi Hana karena itu ia memberikan kepada Hana double portion, porsi ganda. Saudara, sebab Tuhan telah menutup kandungan Hana. Saudara, lanjut. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya Hana supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan, saudara. Hana adalah orang yang menggambarkan hopelessness, saudara. Pada zaman itu, saudara, kalau seseorang saudara itu nggak punya anak, saudara itu aib dan dianggap kutuk, saudara. Ya sekarang udah enggak ya. Pada zaman itu demikian, itu adalah budaya Timur Tengah, saudara. Itu menggambarkan, saudara, ya bahwa orang ini dikutuk sehingga dia dalam kondisi sedih, saudara. Sampai Elkana berkata, bukankah aku lebih artinya daripada 10 anak laki-laki? Hana bilang, kamu ngomong gampang, tapi saya setiap tahun diejek sama Penina. Ya siapa suruh saudara yang punya istri 2, saudara, berantem dah. Tapi saudara, Hana tidak menyerah. Orang yang punya pengharapan dia terus datang sama Tuhan. Dikatakan dia terus menerus datang kepada Tuhan tiap tahun. Dari tahun ke tahun. Setiap kali itu dia datang ke rumah Tuhan. Tiap kali pula dia disakiti hatinya, saudara. Tapi setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Sekalipun Hana disakiti, Hana terus berharap kepada Tuhan, saudara. Dia nggak menyerah, saudara. Hari ini kalau Bapak Ibu kehilangan pengharapan, terus datang ke gereja, terus cari hadirat Tuhan. Jangan hanya karena saudara sudah disakiti sekali, saudara stop datang ke gereja. Saudara stop menyembah Tuhan. Saya kepahitan lah sama Tuhan. Saya kecewa sama Tuhan. Doa saya nggak dijawab, pengharapan saya nggak dikabulkan. Apa yang saya mau nggak terjadi. Saya mau katakan saudara terus menerus datang sama Tuhan. Biblical kind of hope is different than worldly hope. Saudara, orang yang punya worldly hope, dia menggantungkan harapan kepada sesuatu yang tidak pasti. Oh, saya berharap moga-moga dapat jackpot. Moga-moga, saudara, ya moga-moga, ngomongnya begitu, moga-moga. Tapi nggak ada dasar untuk berharap. That's worldly hope. But biblical hope is different. We have the assurance, kenapa? Because Christ Jesus is the foundation of our salvation. Tadi 1 Timotius 1. Kristus Yesus adalah dasar pengharapan kita. Orang Kristen menaruh harap itu kepada pribadi, bukan kepada outcome. Kalau kita menaruh harapan kepada outcome, kita bisa nyerah. Karena gak semua yang kita mau ada dalam dunia ini. Betul gak sih Bapak Ibu? Gak semua yang kita mau itu terjadi. Gak semua. Tapi begitu kita menaruh harap kepada Tuhan Yesus, beda, saudara. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan, saudara. Orang dunia berkata begini,
No expectation, no disappointment. Udahlah, Hana, daripada kamu kecewa terus, udahlah gak usah berharap sama manusia, gak usah berharap sama Tuhan, ngapain? Ya, no expectation, no disappointment. Gak usah banyak berharap, ya kan? Kalau kamu gak banyak berharap, gak ada ekspektasi, ya juga gak bisa dikecewakan. Toh udah gak pernah berharap. Dan sedihnya kita adopsi pemikiran ini dalam pernikahan kita. Udahlah, gue gak berharap banyak sama lu. Lu hidup aja udah puji Tuhan. Gitu, saudara. Itu bukan kekristenan itu. Udahlah, kita gak banyak berharap sama anak kita. Lu jangan nyusahin, udah bagus. Sedih loh saudara digituin orang. Saudara, gue gak banyak berharap sama kamu. Itu orang tuh ya, itu kehilangan harga diri karena merasa dia gak berharga. Karena gak bisa diharapin. Orang yang gak pernah merasa diharapin saudara, dia minder, kehilangan gambar diri. Kenapa? Dia merasa gue gak bisa apa-apa. Saya gak bisa apa-apa, saya gak diharapin. Saudara, nafas aja udah bagus, udah kok bisa diem. Nah lu saudara. Sehingga keluarlah no expectation, no disappointment. Saudara mungkin pernah dikecewakan sama gereja, saudara pernah dikecewakan sama hamba Tuhan, saudara dikecewakan sama suami, sama istri. Sehingga kita berkata, udah daripada saya terus-menerus disakiti, I have no expectation. Saya datang ke gereja, gerejanya mau gimana ya puji Tuhan. Gerejanya rusak, ya sudah, emang udah biasa. Itu bukan kekristenan Pak. Itu tipuan iblis. Kenapa? Karena kalau kita ngomong begini berarti statement ini lahir dari ketakutan karena kita pernah dan kita takut disakiti kembali. Kita pernah disakiti dan kita takut disakiti kembali. Jadi kita hilangkan, kita tutup, kita minimize pengharapan supaya kita gak terluka. Pak nanti kalau banyak berharap terluka. Iya. Masalahnya begini, orang Kristen itu hidupnya full of hope. Christ, Jesus is the foundation of our hope dikatakan. Nanti saya kasih beberapa ayat lain. Kita memiliki pengharapan bukan kepada outcome. Saya tulis tapi kepada siapa yang kita percayai. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Coba kalau saudara hilangkan ekspektasi, saudara hilangkan pengharapan, maka iman saudara gak bisa kerja loh. Ibrani 11 ayat 1 berkata begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang Bapak Ibu dan saya harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Faith is the substance of things hoped for. So if you do not have any hope, your faith cannot give any substance. Kalau saudara kehilangin pengharapan itu, udahlah kita gak usah banyak ekspektasi, gak usah banyak berharap. Berarti kan pengharapannya nol, ekspektasinya nol. Maka iman saudara juga nol, karena gak bisa kasih substance. Gak bisa kasih bentuk, gak bisa kasih wujud gitu loh. Jadi iman adalah bentuk, adalah wujud dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dunia berusaha menghilangkan iman saudara. Hati-hati. Jangan asal terima statement-statement yang keren tapi keren, bagus nih ya. Tapi ternyata melawan Alkitab saudara. Karena kenyataannya di Alkitab itu banyak ayat-ayat berbicara mengenai berharap kepada Tuhan. Dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga dikatakan berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Itu kan ayat mengandung harapan Pak. Artinya begini, kalau kamu berseru punya ekspektasi bahwa aku akan menjawab engkau. Tetap ayatnya dong. Yesaya 43 bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Itu kan ada satu ekspektasi. Kalau kamu menantikan aku, kamu gak akan mendapat malu. Nah saudara itu ada resiko tuh. Saudara, there is a risk. Bener gak sih menantikan Tuhan gak dapat malu? Bener gak sih? Yakin gak sih? Jangan-jangan nanti kita juga dipermalukan. Nah itulah iman. Makanya orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang berharap, itu perlu ada satu fondasi yang pasti. Kristus Yesus. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, may God the source of hope. Itu dikatakan lebih clear. The source of hope. Sumber pengharapan. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara datang kepada Allah yang adalah sumber pengharapanmu. Saudara datang kepada Allah yang adalah sumber pengharapanmu. Bahasa Ibrani untuk pengharapan yang paling banyak dipakai itu cuma dua. Yakhal sama kavah. Cuma dua. Yakhal seringkali diterjemahkan dengan kata menanti-nantikan.
Sering kita baca dalam kitab Mazmur ya, aku menanti-nantikan engkau. Jiwaku menanti-nantikan engkau. Itu yakhal. Kavah juga sama, berharap, menanti-nantikan. Saudara, dua terjemahan. Kata yakal sama kavah. Yakal itu lebih bersifat menanti secara kronologi waktu. Kita berharap, menanti, menunggu, saudara menantikan Tuhan. Tapi kavah beda. Kavah itu, saya pernah khotbah kalau nggak salah di sini. Kavah itu seperti karet gelang yang ditarik. Sampai titik di mana dia belum putus. Saudara, karet gelang kalau ditarik lama-lama kan tegang. Terus kalau udah lewat dari stretching pointnya dia bisa putus kan. Nah, ketegangan itu tuh, tension itu namanya kavah. Itu kavah. Jadi orang yang kavah sama Tuhan, orang yang berharap sama Tuhan, dia punya ada satu intense expectation of something good will happen. Jadi definisi Alkitabiah daripada berharap atau kavah atau hope, it is a confident expectation of something good. Ada satu ekspektasi, rasa percaya diri, saudara, bukan karena kita, bukan karena kondisi, tapi karena karakter Tuhan adalah ya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari janjinya, saudara, bahwa dia akan berbuat sesuatu yang baik dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Itulah kenapa orang Kristen so susah untuk dihancurkan, Bapak Ibu. Di tengah kondisi yang paling sulit sekalipun kita bisa bertumbuh. Kenapa? Karena kita adalah orang yang paling berharap. Kita adalah orang yang paling berharap. Kita bahkan bisa bilang, setidaknya kalau bukan di dunia ini, di surga aku dapat pengharapan. Wah, gimana saudara? Gimana mau dihancurkan imannya? Gimana mau dihancurkan saudara kepercayaan dirinya? Kalau kamu ngancurin badanku oke, tapi di surga aku punya rumah yang kekal. Ada satu pengharapan, saudara. Nah itu yang kita renungkan dalam musim Advent ini, dalam 1 bulan November. Tugas kita, saudara, adalah mempersiapkan hati masuk bulan Desember untuk Natal. Mari Bapak Ibu, Natal bukan hanya sekedar liburan dan shopping. Itu bagus, baik. Tapi Natal kita menantikan, mengingat kedatangan Tuhan yang pertama, sekaligus merenungkan bahwa Tuhan akan datang kali yang kedua. Itu kan ada satu pengharapan bahwa Tuhan akan datang kali yang kedua, saudara. Di tengah-tengah masalah hidup, di tengah-tengah dunia makin hancur. Saudara, saya baca buku terkenal beberapa tahun dulu, saudara, mungkin I don't know 5-4 tahun terakhir. Namanya Homo Deus. Yuval Noah Harari. Ada yang pernah baca? Yuval Noah Harari, penulis buku Homo Deus. Kalau nggak salah dosen Ibrani dari Yerusalem. Tapi dia seorang yang liberal. Dia berkata begini, kemajuan teknologi dan peradaban sudah membuat manusia nggak perlu cari Tuhan lagi. Karena sekarang teknologi makin maju, peradaban makin bagus, manusia bisa diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menciptakan teknologi yang bisa membantu hidup, memecahkan masalah-masalah. Kelaparan, ada solusinya. Bencana alam, kita bisa kok pakai teknologi mencegah, melindungi, saudara. Ya, apalagi saudara, kita punya ekologi, teknologi yang bagus, AI makin berkembang. The world is full of hope. Kenapa? Karena manusia makin pintar. Sehingga kata Homo Deus sendiri, kata Homo, manusia, Deus artinya dewa. Jadi judul bukunya Homo Deus, manusia, dewa. Dia berkata begini, humanity does not need God because human is God. Nah, karena kitalah dewa itu sendiri. Kita bisa berharap sama diri kita. Kita bisa berharap sama peradaban kita, teknologi kita. Sekarang AI membuat semuanya lebih lancar, semua lebih bagus. Teknologi hebat, gak butuh Tuhan. Zaman dulu orang butuh Tuhan karena gak terbatas teknologi. Sakit gak ada dokter, ya udahlah doa aja supaya sembuh. Sekarang udah ada dokter. Ngapain doa? Ya ke rumah sakit dong. Kira-kira begitu. Tapi kalau saudara lihat, kenapa makin kesini teknologi yang hebat dan luar biasa itu kok gak bisa menyembuhkan generasi yang depresi. Yang ada makin banyak teknologi, orang makin stres. Dengan AI yang ada, kok tingkat literasi kita makin rendah. Dengan segala macam kemajuan teknologi yang ada, kok manusia bukannya makin menjadi pribadi yang baik, kok malah kadang-kadang kita jadi defensif, judgmental, critical. Kenapa masih ada perang Ukraina-Rusia? Kalau teknologi dan peradaban makin maju dan orang makin baik. Kenapa masih bertarung terus daerah Timur Tengah?
saudara. Kenapa Indonesia, saudara, masih aja isu-isu SARA masih berlaku? Kenapa, saudara? Padahal menurut premisnya Harari, manusia itu udah jadi dewa. Kita udah pintar, kita udah hebat. Saya mau katakan, saudara, kita masih membutuhkan Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan kita. Oh, saudara, Hana, dia tidak melepaskan imannya kepada Tuhan. Justru dia tunjukkan imannya kepada Tuhan. Ayat 12 dikatakan, perempuan itu terus menerus mencari Tuhan. Hana terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Itu contoh orang yang hopeful. Pengharapan yang sejati gak pernah gugur di tengah penundaan. Tapi justru belajar untuk terus mengetuk pintu hati Tuhan. Dia terus ketuk pintu hati Tuhan. Dia terus ketuk pintu hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu pengharapan, saudara. Minta tolong multimedia buka 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Saya masuk ke poin ini, saudara. Tadi pagi saya gak bagikan, saya mau beda. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Karena Yesus bangkit dari kematian, kita punya hidup yang penuh dengan pengharapan. Kenapa Hana bisa terus menerus datang kepada Tuhan? Karena dia percaya Allah yang disebut adalah Allah yang hidup, Allah yang heran, Allah yang membuat dari yang mustahil menjadi mungkin, saudara. Apa pengharapan yang terkandung dalam hidup Bapak Ibu dan saya? Ayat yang keempat, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang disimpan dalam sorga untuk Bapak Ibu dan saya. Pengharapan orang Kristen bukan dalam dunia ini. Pengharapan orang Kristen adanya di surga, disimpan di surga. Tugas kita di dunia adalah menjalankan hidup menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Membagikan berkat kepada orang lain, memberikan pengharapan kepada orang lain. Kenapa? Karena dia hidup, ada hari esok. Karena Yesus bangkit dari kematian, dia memberikan satu hidup yang penuh dengan pengharapan, saudara. Jadi kita mesti berkata kepada anggota keluarga kita yang mungkin terdiagnosis cancer, there is hope in Christ Jesus. Kita mesti ngomong sama orang yang berkata, aduh pernikahanku udah gak ada harapan, there is hope in Christ Jesus. Kita mesti berkata kepada anak muda yang berkata, I have no future. Saya nggak mungkin jadi orang sukses. Saya nggak mungkin menjadi berkat. Saya mau katakan, there is hope in Christ Jesus. Karena Yesus mati supaya kamu hidup dan hidup penuh dalam pengharapan. Apa yang bisa diharapin, Pak? Apa yang bisa diharapin? Dalam hidup ini aja banyak masalah. Hidup ini aja banyak cobaan. Hidup ini aja kayaknya justru hidup ini berusaha menjatuhkan saya. Hidup itu kalau pakai analogi Hana Penina, hidup itu kayak Penina. Penina tiap tahun selalu menyakiti hati Hana. Tiap tahun Penina selalu nyindir Hana. Karena Tuhan menutup kandungannya. Itu ayat lumayan frontal. Karena Tuhan, Alkitab nggak berusaha ngalus-ngalusin. Karena Tuhan telah menutup kandungan Hana. Jadi sebetulnya kalau mau nyala-nyalan yang salah siapa? Itulah manusia. Saudara, kita gak pernah tahu apa yang Tuhan dalam kedaulatannya izinkan terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Tapi kalau hari ini kau merasa seperti Hana dan hidup ini berkali-kali menyakiti saudara. Hidup ini berkali-kali mengecewakan saudara. Hidup ini berkali-kali nyindir saudara. Saya mau katakan, jadilah seperti Hana, terus menerus berharap kepada Tuhan. Ayat Petrus dalam ayat yang ke-6 lompat dikatakan begini. Bergembiralah kalau kamu itu memiliki Penina dalam hidupmu. Bergembiralah kalau hari ini kamu harus berduka oleh berbagai-bagai pencobaan. Kamu harus mengalami banyak tipu daya muslihat iblis. Kamu mengalami banyak cobaan. Kamu mengalami banyak masalah, tantangan. Saya mau katakan, mengucap syukur. Bergembiralah. Kenapa? Ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas.
Jauh lebih murni daripada emas yang dimurnikan oleh api. Sampai kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan. Pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Bapak yang dikasihi Tuhan. Kavah, biblical hope. Kita hidup dalam sebuah ekspektasi. Di tengah-tengah masalah yang ada. Di tengah-tengah pencobaan. Orang yang hopeful, orang yang kavah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan. Adalah orang yang menang dalam ujian hidup. Dia bisa bergembira. Bagaimana mungkin orang itu bisa bergembira dalam pencobaan? Karena dia tahu Kristus Yesus adalah dasar pengharapannya. Saudara, Natal kita memperingati Tuhan turun ke bumi. Begitu Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia, kita tahu bahwa hidup kita yang fana itu berarti. Firman mengatakan kalau Kristus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah iman kita. Percuma Pak kita gereja, percuma. Ini cuma tipu muslihat. Percuma kita ibadah kalau Kristus gak bangkit. Tapi masalahnya dia bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut. Dikatakan, hai maut di manakah sengatmu? Sehingga kita yang tidak punya pengharapan sekarang kita bisa menghadapi hari esok sebab dia hidup Bapak Ibu. Kita bisa menang. Saudara. Kita bisa berkata sekalipun dunia ini menyakiti. Tapi dalam kekekalan sudah tersimpan bagiku satu bagian yang tidak dapat layu. Yang murni, yang gak bercacat celah. Tersimpan di sorga bagi saya. Saudara. Coba lompat ayat 21. Dalam ayat 21 saudara dikatakan begini. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan yang telah memuliakannya. Perhatikan ayat yang terakhir. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Tuhan. Apa objek pengharapan dan iman kita? Bukan mujizat. Objek iman dan pengharapan kita bukan tanda. Mujizat hanyalah sains yang mengarahkan kita kepada Allah itu sendiri. Apa objek pengharapan dan iman kita di tengah-tengah dunia yang full of chaos, full of problems, pernikahan yang masih belum selesai masalahnya, kesehatan yang masih dirundung banyak penyakit, ekonomi yang masih sulit. Where is the hope? Saya mau katakan iman dan pengharapan kita tertuju kepada Tuhan saudara. Tertuju kepada Tuhan. Saudara. Kembali ke PowerPoint. Bapak Ibu, tampaknya gampang ngomongnya ya. Pak Hana kan pada akhirnya dapat anak. Ya oke lah. Dapat anak setelah bertahun-tahun nunggu. Saya udah 40 tahun gak dapat anak. Saya Pak udah 25 tahun Pak nikah, bisnis masih begini aja. Saya udah 10 tahun, kayaknya gak ada harapan Pak dalam pernikahan saya. Ya it's good, the sermon is good, but it's not for me. Saya mau katakan Bapak Ibu, tiap kita punya level rohani beda-beda. Kalau saudara baru bertobat, saudara baru percaya Tuhan Yesus, mungkin saudara percaya. Tapi mungkin saudara udah 20 tahun jadi orang Kristen, 30 tahun jadi orang Kristen. Saudara mulai menyadari. Terkadang apa yang saudara harapkan itu gak terjadi. Dan itu menimbulkan kekecewaan. Nah saya mau share nih kepada yang udah lama dalam kekristenan. Saya mau katakan level tertinggi dari berharap itu bukan lagi kepada outcome. Tapi kita puas dengan pribadi Yesusnya. Kita puas dengan apa yang dia tawarkan. Maka seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dikatakan begini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian ini, maka ia akan pasti melepaskan kami. Tapi hendaklah Raja mengetahui, apabila Tuhan kami gak melepaskan kami sekali-kali tidak akan menyembah patung itu. Apa yang bisa kita pelajari dari iman Sadrak, Mesak, Abednego ini? Ternyata iman yang tertinggi bukan hanya soal mendapatkan apa yang saudara mau. Tapi saudara cukup puas dengan pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Karena kalau kita gak bisa puas
Tidak ada satupun dalam dunia ini yang bisa memuaskan Bapak, Ibu, dan saya. Gak ada. Gak ada. Saudara akan selama-lamanya terus merasa gak pernah puas. Karena saudara terus berharap sama manusia yang selalu mengecewakan. Saudara terus berharap sama suami saudara yang selalu mengecewakan saudara. Saudara terus berharap sama anak saudara yang saudara berpikir satu saat dia akan menghormati saudara. Saudara akan terus berharap satu saat kepada dokter yang bisa menyembuhkan saudara. Saudara berharap dan ujungnya saudara bisa kecewa. Tapi saya mau katakan, pulang dari tempat ini, ganti kain kabung saudara dengan jubah puji-pujian. Ganti kemurungan saudara dengan sukacita. Kenapa? Karena kita berharap kepada pribadi Tuhan Yesus. Sekalipun doa kita belum dijawab. Ketika Hana pulang dari bait suci, dikatakan mukanya tidak muram lagi dan Hana mau makan. Itu belum dapat anak tuh. Belum dapat anak. Karena tahun depan baru dia dikaruniai anak. Tapi ketika dia pulang dari bait suci, mukanya tidak muram lagi. Karena dia gak menggantungkan harapannya kepada anaknya itu. Dia udah let go, dia udah lepasin. Dia sekarang menggantungkan kepada Allah. Saudara, kita mau pulang dengan muka yang tidak muram, amin. Muka yang sukacita. Bagaimana caranya, Pak? Gantungkan harapanmu kepada Yesus. Karena dia adalah sumber pengharapan saudara dan saya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Mari Bapak Ibu kita bagi berdiri. Dia hidup. Yang mau pulang dengan pengharapan nyanyikan ini. Sebab dia hidup, ada hari esok. Yesus. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, segenap hati kita, sebab dia hidup. Kami merasakan harapan yang Tuhan berikan. Tuhan mengurapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami pulang dengan damai sejahtera-Mu, Bapa. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari kita sembah Tuhan sejenak. Kami merasakan kasih-Mu siang hari ini, Tuhan. Mari saudara sembah Tuhan. Dia hadir tengah-tengah kita saat ini. Baiklah engkau yang tidak punya pengharapan berharap sama Dia.
Hai jiwaku, mengapa engkau muram? Kenapa engkau tertunduk, hai jiwaku? Carilah dia. Nanti-nantikanlah Tuhan. Kuriala bala 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 bala. Sebut namanya Yesus. Yesus. Tuhan Yesus. Sumber pengharapan kami. Penolong dalam kesesakan. Kuriala bala 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 bala. Hamba berdoa Tuhan, mereka yang datang ke gereja yang punya banyak masalah, mereka yang datang ke gereja hatinya penuh dengan luka dan kekecewaan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, pulihkan setiap hati di tempat ini. Sebab Yesus hidup, ada harapan. Amin. Sebab Yesus hidup, kami sanggup menghadapi hari esok. Aku berdoa Tuhan buat umatku di tempat ini. Kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kami gak bisa berharap kepada manusia. Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan. Tuhanlah yang sanggup memulihkan. Aku berdoa Tuhan, mereka yang sakit pulang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang datang tidak ada harapan pula membawa satu harapan yang baru. Yes, haleluya. Mereka yang datang depresi, Tuhan pulang ada satu ketertiban pikiran. Ada satu pengharapan dalam hidup dan jiwa mereka. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, lawat setiap anak-anakmu di tempat ini. Suami dan istri, orang tua dengan anak. Pernikahannya diberkati Tuhan. Keluarganya diberkati Tuhan. Apa yang mustahil Tuhan buat jadi mungkin. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pengurapan-Mu yang turun ibadah ini. Terima kasih Bapa. Siapkan hati kami dalam minggu-minggu ke depan untuk boleh memperingati Natal. Yes. Kedatangan Tuhan dalam hati kami. Kedatangan Tuhan di dunia ini. Dan biarlah hidup kami boleh jadi agen pengharapan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Hai Church, mari kita memberikan persembahan. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang Kau limpahkan atas kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, juga Kau memberkati setiap orang yang mengelola persembahan ini. Bapa, biarlah persembahan ini boleh Kau pakai lebih lagi Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk memberi dengan penuh sukacita. Yang siap sama-sama kita katakan, amin. Bagi saudara yang akan memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada atau men-scan QR Code yang tersedia di layar dan juga di kursi saudara. Dan bagi saudara yang memerlukan amplop persembahan, saudara dapat mengangkat tangan dan melambaikan tangan saudara supaya usher dapat membantu saudara. Selamat memberi! Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Mari bersama-sama merasakan dan mengalami hadirat Tuhan dalam kesatuan generasi di doa dan penyembahan Intergen Enlighten bersama PDM Dr. Dio Angga Pradipta, Selasa 25 November jam 7 malam di ruangan Revival Hall Gedung House of Blessing. Hai wanita-wanitanya Tuhan, saatnya kita kembali berkumpul dalam ibadah Women in Christ pada Kamis 27 November 2025 di GB Purina Mall Basement G4 Zona Merah. Firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Pastor Ira Sekuntarwati. Kami mengundang saudara yang berusia di atas 55 tahun untuk hadir dalam ibadah Crystal Ministry Puri Intergen Church Rabu 26 November 2025 pukul 10 pagi di Gedung House of Blessing. Dan pesan Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta George Pranoto. Pastikan saudara hadir dan diberkati dalam ibadah ini. Dan dalam rangka menyambut Natal, kami juga mengundang saudara dalam Christmas Celebration Crystal Ministry yang akan diadakan pada Rabu 10 Desember 2025 pukul 10 pagi di Gedung House of Blessing. Tiket acara Natal dapat diperoleh dalam ibadah tanggal 26 November 2025. Mari datang dan menerima berkat serta penguatan iman bersama Crystal Ministry. Surprise!
Halo ibu-ibu dikasihi Tuhan, kami dari WIC mengundang ibu-ibu untuk datang di kebaktian Natal WIC pada tanggal 7 Desember di gedung House of Blessing jam 6 sore. Ibu-ibu jangan lupa ambil undangannya di konter-konter gereja ya, dan undangan ini harus dibawa pada hari H-nya. Acaranya menarik Bu, ada drama musikal, ada choir, dan diberkati luar biasa. Nggak usah datang. Jangan didengerin, nggak usah datang. Jangan didengerin. Pokoknya ibu-ibu datang ya, tanggal 7 Desember di HOB jam 6 sore. See you! Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara dapat menghampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai atau follow sosial media kami untuk informasi terbaru. See you next week. God bless you. Mari angkat tangan kita arahkan kepada Tuhan sang sumber berkat itu sendiri. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, pulanglah dan bawalah segala berkat terbaik dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap umat Tuhan telah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.